Siapapun dia seorang ustadz ataukah seorang profesor, seorang doktor, tidak aman daripada kesalahan. Ketika dia bermuamalah pasti ada aja salah. Pasti ada aja salah. Ketika dia bertutur kata, mungkin ada tutur katanya yang salah. Karena manusia ini tidak ada yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita yang akan bahas pada malam hari ini adalah kita akan membahas sebuah kitab ya, kecil, tipis, yaitu kitab Khulasah Nurul Yakin, yang mana kitab ini berbicara tentang sirah nabawiyah, tentang perjalanan hidup Nabi SAW dari awal sebelum beliau dilahirkan sampai Nabi SAW diwafatkan. Dan kitab ini ya cuma berisi tentang poin-poin penting saja yang berkaitan dengan kehidupan Nabi SAW. Kenapa saya pilih kitab ini? Pertama, karena mudah ya. Khususnya bagi orang yang baru belajar sirah nabawiyah, maka kitab ini mudah dan kita tidak mudah lupa ketika membacanya. Sehingga karena dia berbicara tentang poin-poin penting, tidak melebar, fokus pada permasalahan-permasalahan tentang sirah nabawiyah. Sebelum kita masuk dalam kitab ini, saya ingin membawa beberapa muqaddimah. Pertama, kenapa kita ini belajar sirah? Kenapa kita harus mengetahui sirah nabawiyah? Kenapa kita harus mengetahui kehidupan Nabi SAW, perjalanan beliau? Apa faedahnya? Apa kepentingannya? Apa keutamaannya? Maka pertama, Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk mempelajari sirah nabawiyah. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Seseorang tidak mungkin dia bisa mengetahui budi pekerti Nabi SAW, suri teladan Nabi SAW, kalau dia tidak membaca sejarah Nabi SAW. Bagaimana Anda bisa meniru Nabi SAW kedermawanannya? Bagaimana Anda meniru Nabi SAW dalam ibadahnya? Bagaimana Anda meniru Nabi SAW dalam syaja'ahnya, dalam keberaniannya, kalau kita tidak pernah membaca sirah an-nabawiyah? Maka Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk melihat bahwasanya pada diri Nabi itu ada suri teladan yang baik. Suri teladan ini tidak mungkin bisa kita teladan Nabi SAW kecuali kita membaca sejarah hidup Nabi SAW.
Maka ini poin yang pertama, kenapa kita harus belajar sirah an-nabawiyah. Kemudian yang kedua, bahwasanya Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia. Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia. Ketika kita mempelajari sirah Nabi SAW, maka kita mempelajari manusia yang paling mulia di alam semesta ini, yaitu Rasulullah SAW. Ya, kalau seandainya kita dulu sering pernah suka membaca sejarah-sejarah, ya, kehidupan orang terdahulu, karena sejarah ini dinikmati, disenangi oleh semua orang. Tidak ada orang yang tidak senang sejarah. Ya, bahkan anak kecil saja kalau dia mau tidur sering dia minta sama abinya diceritakan. Ya, abi ceritakan. Maka tidak ada anak kecil kalau diceritakan sesuatu pasti dia senang. Ya, tidak ada anak kecil saya tidak senang cerita, tidak ada. Kenapa? Karena cerita ini menarik. Baik anak kecil ataupun orang besar. Maka sesuatu yang disenangi oleh semua orang, maka sudah sepantasnya kita mempelajari orang yang paling mulia di alam semesta ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, pemimpin anaknya Adam nanti di hari kiamat kelak. Maka ini hal yang kedua kenapa kita harus belajar sirah, karena kita akan mempelajari sejarah manusia yang luar biasa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kenapa kita belajar sirah nabawiyah? Apa pentingnya? Karena untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak mungkin dia paham hadis Nabi, tidak mungkin dia paham Al-Quranul Karim kecuali dia belajar sirah nabawiyah. Kenapa? Karena kadang-kadang ayat suci Al-Quran pemahamannya berkaitan dengan asbabun nuzul, dengan sebab turunnya sebuah ayat tersebut. Ketika Anda tidak paham sejarahnya, maka otomatis Anda tidak paham dalam memahami ayat tersebut. Sebab itu pula hadis Nabi SAW. Ketika Anda ingin memahami hadis Nabi itu seperti apa yang dimaksudkan oleh Nabi, maka Anda harus tahu sababul wurud, sebab kenapa hadis itu muncul. Anda harus tahu ceritanya. Bagaimana sih hadis ini bisa muncul ceritanya? Untuk apa? Untuk bisa memahami maksud dari hadis Nabi SAW. Iya. Ketika orang tidak membaca sirah Nabi SAW, maka dia tidak bisa memahami hadis tersebut dengan yang benar, dengan sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa di dalam agama Islam melakukan sebuah perbuatan baik, kemudian diikuti oleh orang setelahnya, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut mengerjakannya. Hadis ini ya dipahami oleh sebagian orang salah paham. Kata dia, yang penting berbuat baik apa saja boleh dilakukan, termasuk perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man sanna fil Islam, ya, barang siapa ya melakukan sebuah perbuatan baik, maka siapa saja melakukan perbuatan baik, kata mereka, maka akan dapat pahala. Padahal ya hadis ini ada asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya, sebab wurudnya adalah Nabi SAW, kata Nabi SAW, barang siapa yang mau bersedekah dengan sahabat ini. Karena ada seorang sahabat yang fakir, Nabi SAW menyuruh siapa yang mau bersahabat dengan sahabat ini. Ada satu sahabat membawa uang, mengasihkan kepada orang tersebut. Melihat sahabat ini mengasihkan harta bendanya kepada orang yang fakir tersebut, maka semua sahabat yang hadir saat itu pun mereka juga bersedekah kepada orang ini. Maka kata Nabi SAW, man sanna fil Islam, barang siapa di dalam agama Islam melakukan
sebuah perbuatan baik diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala. Maka sirah itu sangat penting di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis Nabi SAW. Kemudian yang keempat, ya, kenapa kita ini harus belajar sirah? Kenapa kita harus mengenal sirah nabawiyah? Karena di antara usul di dalam agama ini, setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau antum belajar usul salasah, maka di sana dikatakan ada 3 landasan utama. Landasan pertama mengenal siapa? Allah. Yang kedua mengenal Nabi. Yang ketiga mengenal agama. Maka di antara landasan yang paling utama di dalam Islam, usul di dalam Islam adalah salah satunya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mengenal Nabi SAW, tidak mungkin kita mengenal Nabi sampai kita mengetahui pertama nasabnya beliau, namanya beliau, sehingga kita mengetahui kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak mungkin pula kita mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengetahui kehidupan beliau, yang mana beliau jalani, selama 23 tahun beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Kemudian tidak mungkin kita paham, atau tidak mungkin kita mengenal Nabi SAW sampai kita tahu apa yang didakwakan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu kalau dia mengenal Nabi, dia memahami sirah nabawiyah, apa yang akan terjadi pada diri orang tersebut? Pertama akan tumbuh pada diri orang tersebut rasa cinta kepada Nabi. Bagaimana pengagungan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebab Bapak, Ibu, orang itu kurang menjalankan sunnah Nabi, malas dia menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Salah satu sebabnya dia tidak membaca sirah nabawiyah. Kenapa? Karena hatinya tidak akan pernah tersentuh kalau dia tidak pernah membaca sirah an-nabawiyah. Kalau orang itu membaca sirah nabawiyah, maka dia akan melihat begitu besarnya perjuangan Nabi SAW. Dia akan melihat bagaimana Nabi SAW diuji dengan berbagai macam ujian dalam rangka menegakkan agama Allah. Bagaimana Nabi, cara orang kufar Quraisy menyakiti Nabi SAW dengan digelari seorang sahir, penyihir, seorang dukun. Apakah cukup demikian? Tidak. Nabi SAW diganggu fisiknya dan keluarganya. Fisik beliau, Nabi SAW dilempari kotoran, dijatuhkan, dilempari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kemudian tidak hanya sampai situ fisiknya, anak beliau pun diceraikan. Bayangkan, itu sesuatu ujian yang luar biasa bagi orang tua. Orang tua kalau memiliki anak perempuan, kemudian anaknya diceraikan, itu pukulan hebat bagi orang tua. Itu lebih hebat pukulannya daripada wanita tersebut. Orang kalau ingin menyakiti orang lain sangat mudah. Anak perempuannya diganggu. Dengan cara apa? Disuruh diceraikan. Maka itu pukulan luar biasa kepada dua orang tua tersebut. Itu lebih hebat pukulannya ketimbang kepada wanita itu sendiri. Maka orang kufar Quraisy dengan segala sesuatu bagaimana dia mencegah dakwah Nabi SAW. Orang ketika belajar sirah nabawiyah, dia akan tahu begitu tingginya sunnah itu, begitu besarnya perjuangan Nabi SAW dalam menegakkan sunnah. Kita tinggal melaksanakannya saja. Tidak seperti Nabi SAW. Maka ini akan tumbuh pada diri kita itu rasa cinta yang luar biasa kepada sunnah Nabi SAW. Maka ini diantara kenapa kita mengenal Nabi SAW itu menumbuhkan pada diri kita itu rasa cinta yang luar biasa, dan juga menumbuhkan pada diri kita rasa mengikuti Nabi SAW. Kemudian juga ketika kita belajar sirah mengenal Nabi Muhammad SAW ini membawa kita kepada ilmu yang banyak di dalam agama Islam.
Karena pada hakikatnya ilmu sirah an-nabawiyah itu ilmu di dalamnya terdapat ilmu akidah. Di dalamnya terdapat ilmu ahkam berkaitan dengan ilmu fikih. Di dalamnya terdapat ilmu tafsir. Maka sirah nabawi ini sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka saya akan berusaha nanti ketika saya menjelaskan, saya akan kaitkan setiap kejadian tersebut dengan perkara akidah, dengan perkara fikih, dengan perkara yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Karena pada asalnya demikian. Ketika orang belajar sirah, dia tidak hanya sekedar tahu cerita, tetapi apa kaitannya ini dengan akidah seorang muslim? Apa ini kaitannya dengan masalah muamalah seorang muslim? Apa ini kaitannya dengan masalah fikih, dengan masalah adab? Ya. Maka di dalam sirah itu terdapat ilmu yang sangat banyak. Bukan hanya sekedar cerita, tapi dia berkaitan dengan ilmu-ilmu, ya, konsentrasi di dalam agama Islam. Kemudian di antara, ya, di antara juga ketika kita belajar sirah an-nabawiyah, ya, kita melihat, ya, tentang metode cara Nabi SAW mengajak kepada umatnya. Dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, kita melihat bagaimana muamalah Nabi kepada orang yang memusuhinya. Dengan belajar sirah nabawiyah, kita melihat bagaimana muamalah Rasulullah SAW dengan keluarganya. Dengan kita belajar sirah nabawiyah, bagaimana muamalah Nabi SAW dengan anak-anak beliau. Kenapa? Karena Nabi SAW itu orang yang patut kita tiru di dalam bermuamalah, di dalam bersikap, di dalam berdakwah, dalam segala hal. Kenapa? Karena beliau itu maksum, ya, terhindar daripada kesalahan. Adapun manusia yang hidup ini tidak ada yang aman daripada kesalahan. Siapapun dia seorang ustadz ataukah seorang profesor, seorang doktor, tidak aman daripada kesalahan. Ketika dia bermuamalah pasti ada aja salah. Pasti ada aja salah. Ketika dia bertutur kata, mungkin ada tutur katanya yang salah. Karena manusia ini tidak ada yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hal yang sering terlupakan dalam kehidupan kita. Ketika bermuamalah dengan siapapun, kita lupa bagaimana cara Nabi bermuamalah. Ya, baik itu bermuamalah dengan istri, bermuamalah dengan anak, bermuamalah dengan tetangga, bermuamalah dengan orang yang memusuhi kita, bermuamalah dengan orang lain, cara mendakwahi orang lain. Maka hal ini kadang-kadang orang itu lupa melihat bagaimana cara Nabi SAW bermuamalah. Subhanallah, orang itu kalau dia belajar sirah nabawiyah, kehidupan rumah tangganya pasti akan bahagia. Ya, karena dia akan melihat tata cara Nabi SAW bermuamalah. Bagaimana sikap Nabi SAW ketika menghadapi perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kalau orang zaman sekarang kalau itu dilakukan istrinya langsung dia cerai istrinya. Ya, ketika Aisyah begitu cemburunya dengan Nabi Muhammad dengan Sofiyah. Ya, pada saat itu Nabi SAW didatangi, ya, tamu di rumah Aisyah. Kemudian, ya, Ummi Salamah, ya, mengirim makanan kepada pembantunya yang dibawa oleh pembantu Ummi Salamah. Ketika makanan itu sampai di hadapan tamu, Aisyah keluar dari tabirnya, tangannya memukul tangan pembantu tersebut. Akhirnya pun piring itu pecah di hadapan tamu. Ya. Maka kalau kita zaman sekarang, saya yakin, ya, suami manapun langsung, ya, cemburut, ya, kalau kadang menceleng, ya, mengasih kode, ya, ya. Karena itu perbuatan yang aib bagi orang, ya, di hadapan tamu dilakukan oleh seorang wanita. Tapi bagaimana Nabi SAW mensikapinya? Dengan perkataan yang sangat luar biasa. Kata Nabi SAW kepada tamunya, gharrat ummukum. Sesungguhnya ibu kau cemburu, kata Nabi. Ibundamu cemburu, maka kau jangan marah. Ibumu yang cemburu ini. Ya. Maka sangat mudah. Kemudian Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi berkomentar dengan Aisyah? Kata Nabi SAW, ta'am bit ta'am.
al-ina bil ina. Wahai Aisyah, makanan dengan makanan sekarang engkau pecahkan makanan, bikin makanan sekarang, kata Nabi. Bejananya tidak ada, engkau ganti bejananya Ummi Salamah, piring Ummi Salamah. Sangat indah dilakukan oleh Nabi SAW. Orang kalau belajar sirah, maka dia akan teringat hal semacam ini. Ketika dia lihat istrinya di depannya, muamalahnya tidak menyenangkan, ya, maka dia ingat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan istrinya. Ya. Ya, karena pasangan kita tidak ada yang sempurna. Ya. Tidak ada ya wanita itu sesempurna Aisyah, tidak ada lagi zaman sekarang. Ya. Karena wanita yang paling sempurna, ya, dikatakan afdalun nisa, ya, wanita yang paling mulia, paling afdal adalah Aisyah, Fatimah dan Khadijah. Ya. Sebagian disebutkan Maryam. Ya, pada zaman Nabi 3 ini yang paling utama. Fatimah, Aisyah dan Khadijah. Ya. Maka tidak ada lagi orang setelah itu yang lebih hebat daripada mereka bertiga. Maka wanita zaman sekarang pastilah di bawahnya istri-istri Nabi SAW. Kalau Nabi saja mensikapi istrinya dengan kelembutan, yang alimnya luar biasa istri beliau, tentu kita akan lebih lembut terhadap istri kita yang tidak paham agama, ya, tidak mengerti agama. Nah, ini faidah dari ketika kita mengajar sirah, menjadikan pada diri kita itu berbekas bagaimana kita bermuamalah dengan keluarga kita, ya, dengan anak kita, dengan tetangga kita, dengan orang yang memusuhi kita, ya. Melihat sirah nabawiyah itu menjadikan membentuk kepribadian kita. Ini kiranya di antara beberapa ahamiyah, keutamaan kenapa kita harus belajar sirah an-nabawiyah. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW, ya, diutus, ya, kepada bangsa Arab. Nabi SAW beliau diutus kepada bangsa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, dari jazirah Arab itu, ya, sebagai penutup ar-risalah, sebagai penutup para kenabian. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, memilih, ya, Jaziratul Arab? Apa sebabnya? Ya. Dijelaskan oleh para ulama, ya, keadaan Jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kata para ulama, Jazirah Arab itu subhanallah, itu tanah, ya, negara yang bebas. Berbeda dengan negara-negara yang lainnya. Kalau negara-negara yang lainnya itu dikuasai Romawi dan Persia. Dikuasai Romawi dan Persia. Adapun bangsa Arab tidak dikuasai. Ya, negara yang tidak dikuasai. Dan satu-satunya negara tidak pernah dijajah. Makanya kalau negara tidak pernah dijajah ini, tabiatnya susah untuk nunduk. Tapi kalau negara yang dijajah ini inggi-inggi aja. Ya, karena sudah dijajah, lawas, ya. Ya. Maka orang dijajah itu dia tidak terbiasa menunduk dia. Ya, tidak terbiasa dia langsung menerima, enggak. Ya. Dan itu sampai antum lihat, ya, adat orang Arab di Jazirah Arab, ya. Maka dia kalau dikatakan sesuatu tidak langsung menerima. Dan itu bagusnya mereka. Ya. Antum nanya ini enggak boleh, ya akhi ini enggak boleh. Mad dalil, apa dalilnya, kata dia. Kalau orang zaman sekarang enggak, di tempat kita ini enggak boleh. Oh iya kah? Enggak, sudah selesai. Ya. Kalau Arab tidak. Kalau antum tanya tidak boleh, mau dalil. Dia nanya dulu dalilnya apa? Tidak langsung terima dia. Ya. Ya, ini ada positif dan negatifnya, sehingga, ya, kebatilan itu susah, ya. Masuk itu susah karena naluri mereka, ya, kritis. Ya, naluri mereka kritis, tidak langsung mudah bertanya. Nah, itu salah satu dampak. Bangsa Arab itu daerahnya Jaziratul Arab itu tidak pernah dijajah. Ya. Tidak dikuasai oleh orang Persia dan orang Romawi. Kemudian yang kedua,
keunikan bangsa Arab ini, subhanallah, keunikan bangsa Arab ini, iya, di dalam jazirah mereka itu banyak sekali terdapat agama. Dan ini berbeda dengan negara lain. Kalau di negara lain Anda dapati ya bahwasanya kalau agama Persia sudah Persia semuanya. Menyembah api ya menyembah api semua. Kalau Romawi mereka Nasara semua. Tapi bangsa Arab tidak. Ibadah mereka macam-macam. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah berhala dengan model agama yang beraneka ragam. Dan tentunya ini tantangan tersendiri bagi Nabi SAW ketika diutus oleh Allah kepada bangsa yang beraneka ragam dalam menyembahnya. Dan di antara mereka pun ada juga masih di dalam agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Maka di jazirah Arab itu beraneka ragam ya, agama yang mereka anut. Kemudian para ulama menjelaskan ya, bahwasanya Jaziratul Arab ini ya, terletak di tengah-tengah dunia. Ya. Kalau Anda perhatikan Jaziratul Arab ini ya, negara Arab ya, itu terletak di tengah-tengah dunia. Dan ini memudahkan untuk penyebaran risalah, penyebaran dakwah. Kalau dia berada di tengah, kemana-mana mudah. Ya. Karena dia berada di tengah-tengah dunia. Kemudian, yang lebih menarik dari bangsa Arab ini, bahasa mereka, agama mereka banyak, tapi bahasa mereka cuma satu. Yaitu bahasa Arab. Berbeda dengan negara dimanapun. Kalau Anda dapat di negara dimanapun, maka akan Anda dapat di dalam satu negara itu lebih banyak, bahasanya lebih dari satu. Jangankan itu, kita di Indonesia aja berapa bahasa? Banyak. Ya. Jangankan itu, di Kalimantan Selatan aja banyak. Orang Amuntai, orang Matapura, Husung, lain bahasanya kadang-kadang ada paham. Yang satu sidin berpuisi bahasanya istilahnya, yang satu lurus saja. Ya. Maka dalam satu daerah pun kadang-kadang bahasa begitu banyak. Bangsa Arab tidak, bahasanya cuma satu. Bahasanya cuma satu. Dan ini ya memudahkan ya dakwah, karena kalau komunikasi itu mudah, dakwah itu mudah. Orang itu kalau komunikasinya susah, dakwah itu susah pasti. Antum lihat aja, kalau ada dai penceramah ngalih tetap sampai dakwahnya. Iya. Tapi kalau dai itu mudah berbicara, ya mudah dipahami perkataannya, maka mudah tersebar dakwah. Kenapa? Komunikasi bahasa. Iya, maka bahasa itu penting. Dan bangsa Arab itu bahasanya cuma satu, bahasa Arab. Berbeda kalau kita pergi ke India, bahasanya banyak. Pergi ke Persia, Romawi, bahasa mereka banyak. Di setiap daerah berbeda-beda bahasanya, tapi bangsa Arab bahasa mereka cuma satu. Maka kata para ulama, karena dengan bahasanya yang satu, kemudian bahasa Arab ini bahasanya sangat tinggi. Ya, tidak ada bahasa yang paling sempurna pada bahasa Arab. Ya. Anda bayangkan, ya, onta itu di dalam bahasa Arab lebih dari 100 persamaan katanya. 100 kalimat. Kita kalau menyebut onta aja sudah ada lagi yang lain. Habis sudah. Ya. Maka dalam bahasa Arab itu sangat luas bahasanya. Sehingga tidak ada ilmu yang paling luas ya. Tidak ada ilmu bahasa yang paling luas kecuali bahasa Arab. Ya, sangat luas. Kita belajar ya sampai S3 sampai profesor pun kita nggak bisa menguasai bahasa Arab. Karena bahasanya sangat tinggi sekali, sangat luas sekali. Tidak ada bahasa seperti bahasa Arab. Makanya dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah beliau menulis surat tanpa huruf alif. Ya. Maka alif itu adalah huruf yang inti, ya. Tapi bisa saking banyaknya bahasa Arab. Kita kalau ya bepender 1 jam kedadaannya ngalih banar kayaknya. Ya. Ini saking luasnya bahasa Arab, ya. Umar bin Khattab beliau pernah menulis tanpa huruf alif. Ya. Ini menunjukkan ya bagaimana ya luasnya ilmu bahasa Arab. Kemudian dijelaskan oleh para ulama,
Kenapa juga kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Arab, Jaziratul Arab? Karena pada saat itu Makkah Mukarramah, ya, Makkah Mukarramah itu banyak didatangi oleh pengunjung-pengunjung. Ya. Orang-orang datang dari luar juga berhaji. Sebagaimana yang ulun jelaskan, ya sering di ceramah ulun, bahwasanya agama orang jahiliyah dahulu, mereka itu juga menjalankan ibadah haji. Walaupun sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, karena ajaran ini sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka pada saat itu bangsa Arab itu sering dikunjungi oleh orang-orang yang berada di luar kota Mekah, sehingga pusat tempat orang berkumpul di sana. Ya, maka Allah utuslah Nabi Muhammad SAW, ya, di kota Mekah, karena itu adalah pusat di mana manusia datang ke sana. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah yang ketiga yang ingin saya sampaikan sebelum kita bahas kitab adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala tutup, ya, risalah ini dengan Nabi Muhammad. Dan kenapa Allah jadikan umatnya Nabi Muhammad itu adalah, ya, umat yang terakhir di antara para rasul-rasul dan nabi-nabi. Kenapa Allah jadikan Nabi Muhammad nabi yang terakhir, dan kenapa Allah pilih umat Nabi Muhammad SAW umat yang terakhir? Kata para ulama, ya, di antara keistimewaan, ya, di antara keistimewaan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan Nabi yang terakhir dan kita dijadikan umat yang terakhir di antara Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang diutus di muka bumi? Karena di antara keistimewaan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, dengan apa? Dengan memberikan beban yang begitu susah, beban yang begitu banyak. Allah berikan Nabi SAW beban yang begitu banyak dalam rangka, ya, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ini bentuk kemuliaan. Kalau Anda perhatikan, setiap Nabi itu diutus pada kaumnya, tapi Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syi'na la ba'asna fi kulli qaryatin nadhira." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kami berkehendak wahai Rasulullah, niscaya akan kami utus setiap negeri, setiap kota itu seorang yang memberikan peringatan. Tapi tidak. Allah utus cuma Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwah ini. Ini menunjukkan kemuliaan bagi Nabi SAW, dan beban yang beliau pikul tentu lebih berat dibandingkan dipikul oleh nabi-nabi sebelumnya, karena beliau berdakwah kepada seluruh manusia. Kemudian yang kedua, karena, ya, pada zaman dahulu, ya, para nabi-nabi ketika mereka membawa agama ini, para nabi-nabi dan rasul-rasul ketika mereka membawa agama ini, ketika Nabi itu meninggal, kemudian terjadi penyimpangan di dalam agama mereka, maka Allah utus lagi seorang Rasul. Ya, jadi ke zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, para Rasul dan para Nabi ketika diutus di muka bumi dan mereka meninggal, kemudian ada penyimpangan di kaum mereka, maka Allah utus lagi datangkan seorang Nabi dan seorang Rasul. Tapi berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW, ya, bahwasanya ketika Nabi Muhammad meninggal, maka syariat Islam ini maksum. Agama Allah ini Allah jaga. Sedangkan agama terdahulu tidak terjaga. Kenapa? Karena diubah. Nabi yang datang membawa agama, meninggal nabinya, ya, kemudian datang kaumnya mengubah agama nabinya, tidak maksum. Akhirnya Allah utus lagi seorang rasul memberikan peringatan. Adapun agama kita tidak.
Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, ya, maka syariat ini maksum terjaga, dan ini keistimewaan umat Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Syariat ini terjaga. Al-Quran tidak ada satupun orang yang bisa memasukkannya. Hadis Nabi SAW tidak ada satu manusia pun yang bisa memasukkan hadis Nabi SAW. Makanya berkata para ulama salaf, kalau seandainya ada seseorang memasukkan hadis di malam hari, di bawah lautan, gelap gulita, maka pagi harinya semua orang akan mengatakan ini fulan kadzab. Ini adalah orang pendusta yang mendustakan hadis Nabi SAW. Karena Allah jaga Al-Quran ini, hadis Nabi ini Allah jaga. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wa inna lahu lahafidhun, dan sungguh akan kami jaga, kata Allah. Maka syariat Islam ini terjaga. Dan ini kekhususan umatnya Nabi Muhammad tidak Anda dapatkan pada umat-umat sebelumnya. Maka agama mereka tidak maksum. Agama mereka tidak terjaga. Maka Anda dapati di dalam agama selain agama Islam, Anda dapati terjadi perubahan di dalam kitab suci mereka, terjadi penambahan, pengurangan, penghapusan. Ya. Kenapa? Karena tidak Allah jaga agama mereka. Yang Allah jaga adalah agama Nabi Muhammad SAW, dan ini sampai hari kiamat. Dan subhanallah, penjagaan Allah ini luar biasa, ya, untuk umat ini, untuk agama ini. Penjagaan Allah itu luar biasa. Ya, Anda kalau ya belajar khususnya dalam ilmu hadis, ya, maka Anda akan bingung, ya. Kok bisa ada orang yang hafalannya luar biasa, kecerdasannya luar biasa, ya. Kok bisa ada orang semacam itu? Ya. Anda bayangkan, ya, ada sebuah kitab dalam ilmu hadis, nama kitabnya Tarikh Baghdad. Ya, dikarang oleh Khatib Al-Baghdadi. Tarikh Baghdad ini dia mencatat, ya, siapa-siapa saja rawi yang masuk kota Baghdad. Tahun berapa dia masuk, belajar di mana, dia catat semua. Antum lihatkan saja, hari ini yang masuk di Masjid Utsman bin Affan siapa saja, kada tahu kita. Ya, enggak ada bisa kita catat. Ya, ini bayangkan kota Baghdad dia catat, dia tahu. Oh ini. Sehingga ketika orang ini meriwayatkan hadis, ya, oh saya dapat dari syekh ini berada di Baghdad. Orang sudah tahu, berdusta, kamu enggak pernah masuk kota Baghdad. Diketahui oleh orang. Dan itu sesuatu yang aneh, ya. Kalau akal kita tidak bisa membayangkannya. Kok ada orang-orang semacam itu mencatat, ya, untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang orientalis, ya, mereka mengatakan, ya, tidak ada, ya, ilmu yang lebih luas, ilmu yang lebih dahsyat daripada ilmu isnad, ilmu hadis. Ya, kenapa? Karena itu keajaiban. Ya, itu berkaitan dengan keajaiban. Makanya pantas Allah Subhanahu wa taala pilih orang-orang tertentu hidup pada masa tersebut. Ya. Kalau kita hidup pada masa itu, hilang hadis Nabi. Ya. Hafalannya, ya, kemudian kejujurannya, ya, kemudian kesungguhannya. Maka Allah pilih orang-orang tertentu. Dan ini salah satu keajaiban dalam agama Islam. Ya. Dan ini salah satu bentuk penjagaan Allah kepada agama ini. Dan ini di antara keistimewaan kenapa umat Nabi Muhammad SAW, ya, beliau, ya, dijadikan umat terakhir. Di antara keistimewaannya itu bahwasanya, ya, agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk, ya, pada pembahasan kitab Khulasah Nurul Yakin. Kitab ini, ya, sebetulnya kitab ini panjang, ya. Nama asli kitabnya adalah Nurul Yakin. Kemudian diringkas ya oleh Umar Abdul Jabbar. Ya, diringkas dari kitab Nurul Yakin, dinamakan Khulasah Nurul Yakin. Taib. Kitab Khulasah Nurul Yakin ini sebetulnya dia bersumber juga dengan buku-buku sirah sebelumnya. Ya, patokan mereka juga adalah buku-buku sirah sebelumnya. Karena sumber sirah nabawiyah, ya, sumber buku sirah ini, pertama sumbernya itu dari Al-Quranul Karim. Ya, orang kalau ingin menulis buku sirah,
maka sumbernya, rujukannya itu Quranul Karim, Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ya banyak cerita-cerita dan banyak tafsir-tafsir yang menjelaskan. Kemudian yang kedua, sumber ya sirah nabawiyah ini ya bersumber dari hadis Nabi SAW. Makanya Anda dapati dalam Sahih Bukhari banyak cerita-cerita. Kitabul Maghazi, kitab peperangan, wasyar, kitab sejarah. Ya, maka Imam Bukhari banyak menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Seperti itu pula dalam Sahih Imam Muslim. Maka kita dapati banyak hadis-hadis yang bercerita tentang sirah nabawiyah. Sumber yang ketiga dari buku sirah, maka di antara sumber sirah nabawiyah selain hadis Nabi SAW, kemudian yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan dari kutubus sunan yang paling banyak bercerita tentang sirah, kitab Jami' At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi ini sunan yang paling banyak berbicara tentang sirah an-nabawiyah. Baru setelahnya Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan terakhir Sunan Nasa'i. Maka Sunan Tirmidzi itu paling banyak bercerita tentang sirah nabawiyah. Kemudian juga sumber yang ketiga adalah buku Syama'il. Buku Syama'il ini adalah berbicara khusus tentang Nabi SAW, fisik beliau, kemudian semuanya dia berbicara tentang masalah jasad Nabi, fisik Nabi SAW. Di antara kitab Syama'il yang paling terkenal ada kitab Syama'il lil Imam At-Tirmidzi. Kemudian di antara sumber sirah nabawiyah ada kitab Dalail, kitab Dalail An-Nubuwah. Kitab Dalail An-Nubuwah ini berisi tentang masalah mukjizat, berbicara tentang khusus masalah-masalah mukjizat. Di antara kitab Dalail An-Nubuwah yang sangat terkenal ada Dalail An-Nubuwah li Abi Nuaim Al-Asbahani dan Dalail Nubuwah punyanya Imam Al-Baihaqi. Maka ini di antara sumber-sumber sirah nabawiyah. Dan yang terakhir adalah kitab-kitab Al-Maghazi was-Siyar. Kitab-kitab Al-Maghazi, kitab-kitab yang berisi tentang peperangan dan kitab-kitab yang berisi tentang sejarah. Maka ini adalah sumber sirah nabawiyah ketika orang ingin menulis sirah nabawiyah. Taib. Apa buku sirah nabawiyah yang terbaik? Kalau orang yang ingin membaca sirah nabawiyah secara lengkap, secara komplit adalah sirahnya Ibnu Ishaq, ya, yang disusun oleh Ibnu Hisham, ya. Maka sirah Ibnu Hisham itu asalnya kitabnya dari sirah Ibnu Ishaq, ya. Ibnu Hisham kemudian menyusun sirahnya Ibnu Ishaq sehingga sirah Ibnu Hisham itu sangat terkenal. Itu berbicara secara lengkap tentang sirah nabawiyah. Tetapi kelemahannya adalah tidak dipilah mana cerita yang lemah, mana cerita yang sahih, ya, mana cerita yang benar, mana cerita yang tidak benar. Tapi dia berbicara secara lengkap. Terus untuk kita pemula atau orang belajar sirah nabawiyah, buku apa yang paling bagus? Ada sebetulnya 4 buku yang paling bagus bagi orang pemula. Ya, 4 buku. Kalau pian mencari buku sirah, maka ini 4 buku yang paling bagus. Ya. Yang pertama, bukunya Sirah Nabawiyah fi Dhaw'il Masadir Al-Asliyah. Ya, Sirah Nabawiyah fi Dhaw'il Masadir Al-Asliyah, yang artinya Sirah Nabawi ya berdasarkan sumber-sumber yang valid. Ya, yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ditulis oleh Dr. Ahmad Mahdi Rizqullah. Ini buku yang paling bagus berbicara tentang Sirah Nabawiyah. Kemudian buku yang kedua adalah Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Sirah Nabawiyah As-Sahihah. Sirah Nabawi yang benar. Ini ditulis oleh Dr. Akram Dia Al-Umari. Ditulis oleh Dr. Akram Dia Al-Umari. Beliau memilih buku, menyebutkan cerita-cerita yang benar. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam Sirah Nabawiyah ini banyak sekali cerita-cerita yang tidak benar. Cerita-cerita yang salah, hadis-hadis yang lemah. Ya, dan ini bahaya. Karena orang-orang di luar Islam, orang-orang Rafidhah, mereka menyebarkan akidah mereka, menyebarkan syubhat mereka dengan cara apa? Dengan cara cerita. Dengan menyebutkan cerita bagaimana keluarga Nabi, istri, anak-anak Nabi itu dizalimi. Dibikin cerita-cerita palsu. Akhirnya orang simpatik sama mereka, ya akhirnya orang
terpengaruh dengan pemikiran mereka. Maka ini bahaya sekali. Makanya butuh ya kita itu mengambil cerita-cerita yang benar. Maka Sirah Nabawiyyah Shahihah ini dia memilah mana cerita yang benar, mana cerita yang tidak benar. Kemudian buku yang ketiga yang bagus adalah Fiqhus Sirah Dr. Zaid. Ya, maka ini juga bagus sekali. Beliau berbicara tentang fikihnya sirah. Ya. Ini buku yang sangat bagus dalam masalah sirah Nabawi. Dan yang terakhir adalah kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ya, punya Mubarakfuri. Ini juga buku yang sangat bagus untuk dipahami, dipelajari oleh kaum muslimin. Maka ini 4 buku ya. Kalau Anda, dan ini semuanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 4 buku ini sudah diterjemahkan semuanya dalam bahasa Indonesia. Anda ambil yang mana saja, maka insya Allah ya buku itu bagus untuk dibaca. Kemudian buku kita ini ya Khulasatul Yakin ini sebagaimana yang saya jelaskan bahwasanya ini cuma poin-poin penting. Tujuannya apa? Agar kita mudah mengingat. Dan insya Allah ya minggu depan nanti kita akan mulai, saya akan menyebutkan ya, memulai cerita ya berkaitan dengan Sirah Nabawiyah, dan setiap kejadian saya akan jelaskan ya apa hubungannya dengan akidah, apa hubungannya dengan masalah fikih, ya apa hubungannya dengan masalah adab. Maka berusaha saya hubungkan setiap kejadian-kejadian yang kita bahas nanti dari kitab Khulasah Nurul Yakin. Mungkin hari ini adalah muqaddimah dari apa yang akan kita bahas insyaallah pada minggu depan, dan insyaallah nanti kita akan sebutkan ya cerita-cerita kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ulun tutup, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Ya. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Kenapa ada hadis sahih, ada hadis hasan? Sebetulnya hadis sahih dan hadis hasan itu dia adalah hadis yang makbul, hadis yang diterima. Sebenarnya tidak ada bedanya sahih dengan hasan. Dia hadis diterima. Tetapi kenapa dibedakan? Dibedakan dari sisi derajatnya saja. Dari sisi derajatnya, kedudukannya. Ini sahih, ini hasan. Tapi sama-sama diamalkan. Apa faedahnya untuk dibedakan ini? Agar orang mengetahui, ya, karena ada hadis itu untuk memudahkan pemahaman saja. Kenapa? Contoh misalnya, kalau ada hadis itu hadis yang lemah, kemudian jalurnya banyak, sehingga dia terangkat menjadi hadis itu menjadi hadis hasan. Orang paham, oh ternyata hadis lemah ini kalau ada jalurnya banyak, bisa dia menjadi hadis hasan. Berarti hadis sahih itu tidak berasal dari jalur yang lemah. Ya. Karena untuk memudahkan pemahaman, para ulama membagi ada sahih, ada hasan, ada dhaif dan seterusnya. Ya, maka tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman. Intinya hadis sahih dan hadis hasan adalah hadis yang makbul, hadis yang diterima dan diamalkan. Nah, kemudian kalau itu terjaga, kemudian kenapa masih ada hadis palsu misalnya? Masih ada hadis yang lemah. Kenapa? Pertama, tidak ada satu orang pun bisa memasukkan hadis. Kalau ada orang memasukkan hadis langsung ketahuan. Maka itu bentuk Allah menjaga. Kalau tidak Allah jaga, maka tidak tahu kita siapa yang memasukkan. Ya. Makanya tidak ada satu hadis pun orang menisbatkan kepada Nabi kecuali ahli takhassus, orang yang pakar dalam bidang ini akan tahu ini adalah sesuatu yang palsu, sesuatu yang tidak benar. Ya. Maka dia terjaga karena kita mengetahui ketidakbenarannya. Dikatakan tidak terjaga kalau kita tidak bisa membedakan mana yang sahih, mana yang palsu. Tetapi ketika orang itu bisa membedakan, tahu, wah ini sahih, ini palsu, berarti dia terjaga. Sebagaimana Anda seorang pedagang, Anda bisa menjaga barang Anda. Anda tahu, oh ini barang yang bagus, ini barang yang tidak bagus. Maka Anda ketika menjual barang, Anda tahu bahwasanya yang akan saya jual ini adalah barang yang bagus. Ini menunjukkan dia menjaga kualitas. Ya, menjaga kualitasnya. Walaupun di tempat dia itu ada barang yang tidak bagus, tapi dia tahu mana yang bagus, mana yang tidak.
Maka ini maksudnya terjaga dari sisi ini. Wallahu taala alam. Taib. Ada yang lain? Cukup? Taib. Saya kira cukup ya, karena nggak ada yang bertanya. Iya. Karena emang kalau Sirah Nabawiyah ini sedikit yang pertanyaannya. Ketujuh dengar cerita. Iya. Lain beda masalah fikih, masalah akidah itu orang banyak pertanyaan. Kalau sirah kadang-kadang orang tuh bingung apa yang mau ditanyakan. Tapi kalau sudah cerita nanti nggak paham baru orang banyak tanya. Iya, oh apa ini ceritanya? Taib. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.